Nah, baik ya, seperti yang sudah kita janjikan, di sini kita akan melakukan wawancara. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan, mungkin mengenai UMKM yang sedang AA lakukan. Nah, yang pertama yaitu sudah berapa lama AA bekerja di perusahaan cat ini? Saya sudah bekerja di perusahaan cat ini sekitar 5-6 tahun. Oh, udah 5-6 tahun ya, A. Nah, mungkin selanjutnya berapa gaji yang AA dapatkan dari penghasilan penjualan cat ini? Saya kalau dalam satu minggu itu bisa menghasilkan 300-400 ribu per minggu. Oh, lumayan besar juga ya, A. Ya. Nah, mungkin kenapa AA memilih untuk membuka usaha cat ini dibandingkan usaha yang lainnya? Kalau menurut saya ini lebih gampang dan lebih simpel kalau buat usaha. Oh iya, lalu bagaimana cara AA mengelola cat ini hingga siap jual? Saya sebenarnya cuma menerima dari orang lain yang ngirim ke saya. Nah, di sini saya menjualnya dengan cara memasukkan cat yang sudah dikirim dari sana ke saya. Itu di kilo dan dimasukkan plastik. Oh, jadi disuplai ya, A. Jadi A juga Ya. ngambil dari orang lain. Nah, mungkin apakah selama menjalani usaha cat ini A mengalami kendala? Kalau sekarang sih saya belum pernah yang namanya mengalami kendala apapun selama saya jualan cat ini. Oh iya, A mungkin lupa untuk cat ini biasanya A dijual ke siapa gitu, A? Ya, kalau kebanyakan sih yang datangnya mau yang beli cat datangnya ke saya. Oh, jadi pembelinya langsung ke A ya, Ya. karena udah tahu. Ya. Nah, mungkin dari saya pertanyaannya udah cukup ya, A. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk telah mau melakukan wawancara ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya boleh saya lihat hasil produk dari cat ininya, A? Oh, boleh. Oh, boleh ya, A. Jadi Ya. ada ya, A. Sudah berapa lama Teteh berjualan atribut kedinasan ini? Sudah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya, Teh. Nah, lalu selanjutnya, berapa sih penghasilan yang Teteh dapatkan dari hasil jualan atribut kedinasan ini? 500.000 per minggu. Oh, jadi per minggunya itu, jadi kalau itu sekitar 500.000 ya, Teh, nggak tentu. Nah, lalu kenapa Teteh memilih untuk membuka usaha atribut kedinasan ini? Karena barangnya sudah ada dan saya hanya memasarkan saja. Oh iya, karena emang dari setiap kedinasan kayak polisi kan kayak gitu tiap tahunnya ada ya, Teh. Jadi menguntungkan lah intinya kalau jualan atribut kedinasan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara Teteh mengelola atribut kedinasan ini hingga siap jual? Dipasarkan ke toko-toko. Toko-tokonya kalau boleh tahu ke toko-toko apa aja ya, Teh? Toko-toko kedinasan ya? Nah, mungkin lalu selanjutnya, apakah selama menjalani bisnis usaha ini Teteh mengalami kendala? Tidak ada. Nah, baik, seperti yang dapat kita lihat dari hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 2 masyarakat yang ada di Kampung Adat Cirende, terutama pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kampung Adat Cirende ini. Nah, yang pertama yaitu pengusaha cat. Pengusaha cat di sini sudah sangat kreatif dan sangat maju karena beliau sudah bisa memanfaatkan sisa-sisa limbah dari pabrik, yaitu berupa cat. Beliau kemas lagi ke dalam ember-ember kecil lalu dipasarkan kepada masyarakat pada umumnya. Begitupun dengan harga yang beliau tawarkan, yaitu lebih murah dibandingkan dengan biaya
atau yang pabrik jual kepada masyarakat lainnya, sehingga di sini dapat membantu juga masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk bisa membeli cat yang lebih murah pula. Nah, lalu selanjutnya yaitu pengusaha kedinasan. Pengusaha kedinasan, atribut kedinasan ini beliau juga sudah sangat maju karena walaupun beliau mengambil barang dari orang lain, beliau kemas lagi ke dalam kemasan yang lebih menarik, lalu beliau jualkan lagi kepada toko-toko yang lebih besar. Karena seperti yang dapat kita ketahui bahwasannya di kota Cimahi ini terdapat banyak sebuah kedinasan seperti tentara, lalu polisi, sangat banyak, sehingga penjualan mengenai atribut polisi ini pun sangat meningkat. Nah, maka dari itu karena penjualan dilakukan secara offline, maka di sini saya menyarankan dan saya mengajarkan kepada penjual agar bisa meningkatkan penjualannya, yaitu dengan cara berjualan online. Seperti yang dapat kita lihat dari video selanjutnya. Nah, baik ya Teh, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya kan kita udah buat akun Teteh di Shopee Seller Center. Nah, sekarang kita akan mulai tata cara bagaimana mengupload produk yang akan digunakan atau kita upload di Seller Center ini ya Teh. Yang pertama, buka dulu aplikasi Shopee-nya atau Seller Center-nya, dibuka dulu ya Teh. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja Teteh masukin email atau nomor telepon kayak tadi. Kalau tadi kan udah kita buat Teteh, jadi tinggal masuk aja. Nah, kalau udah masuk, pilih menu saya. Jadi ini ya Teh yang di paling pinggir, pilih menu saya dan klik toko saya. Nah, lalu pilih tambahkan produk. Kalau misalkan udah tambahkan produk, tadi kan kita udah foto dulu produknya ya Teh sebelumnya. Nah, lalu kita klik tambahkan foto baru. Nah, di foto baru ini Teteh bisa klik aja langsung, kayak misalkan kayak gini ya Teh. Misalkan mau 3 foto yang depannya, nah tinggal diklik aja. Nah, jadi langsung ya Teh udah paham. Nah, kalau udah kayak gitu langsung selanjutnya yaitu masukkan nama produk. Misalkan nama produknya itu tadi kan atribut polisi Bintara pangkat 2 ya Teh. Nah, lalu selanjutnya kalau udah kayak gitu, masukkanlah deskripsi produk. Kalau di deskripsi produk ini, kalau bisa kata-katanya itu yang menarik, yang membuat si yang mau beli itu menarik gitu Teh. Kayak misalkan selamat datang di toko kami. Jika Anda membutuhkan peralatan kedinasan ataupun atribut, toko kamilah yang paling tepat karena sudah menyediakan seluruh barang premium dengan harga termurah. Nah, kalau kayak gini Teteh bisa masukin di bawahnya itu hashtag. Nah, biasanya kan kalau hashtag juga berpengaruh ya Teh. Misalkan mau hashtag polisi atau hashtag dishub. Nah, lalu selanjutnya di bawah deskripsi produk itu ada kategori. Teteh tinggal pilih aja kategori di sini. Misalkan di sini ada pakaian laki-laki. Terus pilih perhiasan. Nah, udah ada ya Teh perhiasan. Kalau udah perhiasan udah aja. Nah, lalu selanjutnya ada merek ya Teh, karena dari Teteh belum ada mereknya, jadi mungkin ditulis aja no brand. Nah, lalu selanjutnya ada harga ya Teh. Kalau misalkan di toko online itu harga yang dari sebelumnya itu harus kita naikin karena ada pajaknya juga. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu harga dari produk ini berapa ya Teh? 80.000. Nah, kalau 80.000 biasanya naikin aja jadi 85.000. Soalnya biasanya kalau yang jauh pajaknya juga lumayan besar Teh, dari 1.000 sampai sekitar 5.000-an. Nah, lalu selanjutnya dari harga yaitu ada stok produk. Kalau stok produk kita isi aja karena yang Teteh kan ready ya Teh barangnya, isi aja misalkan 10.000 produk. Nah, lalu selanjutnya ada di sini di bawahnya ada deskripsi produknya yang
Pertama yaitu masukkan berat. Kalau berat biasanya dilebihin juga teh 1 kilo ya, misalkan 1 kilo. Nah lalu selanjutnya kondisinya itu baru ya teh. Lalu ada ongkos kirim. Kalau ongkos kirim biasanya kita tinggal klik saja, misalkan kita maunya ekspedisi apa aja, kan kalau di sini dekat ya teh ke JNT, terus JNE dekat juga, jadi kita klik aja semuanya. Nah kalau udah kayak gitu kita tinggal klik tampilkan. Nah tampilkan untuk mengupload produk. Jadi kalau udah ditampilkan kayak gini udah langsung ada kan produknya. Nah seperti itu teh. Terus kalau teteh mau lihat, misalkan nanti kan ada pesanan, ini di atasnya udah ada pesanan kan, bacaan pesanan, tinggal teteh klik aja. Misalkan di sini ada yang pesan lalu terkirim, yang sedang dalam proses pengiriman, terus yang sudah diterima udah ada. Lalu untuk misalkan teteh mau mengecek uangnya udah masuk atau belum, teteh bisa ke bagian bank ya, atau ke rekening saya, bisa masuk aja ke situ jadi langsung. Nah untuk rekening kan tadi udah kita masukin ya teh, jadi teteh tinggal klik untuk tarik, tinggal ditarik, nanti bakalan masuk secara otomatis ke rekening kita. Nah seperti itu teh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Udah paham ya teh insya Allah. Dan mungkin kalau tutorial dari Shopee ini udah gampang ya teh, insya Allah kedepannya kita akan menggunakan aplikasi lainnya seperti Lazada, lalu Aku-Laku dan sebagainya. Nah mungkin kalau dari saya mungkin dari Shopee dulu aja ya teh, karena yang lainnya belum saya pahami. Mungkin dari teteh apakah sudah mengerti? Sudah. Nah baik, semoga dengan saya mengajarkan cara menggunakan aplikasi-aplikasi online ini dapat mampu meningkatkan usaha atau UMKM yang ada di kampung adat Cirende ini, sehingga mampu meningkatkan juga penghasilan yang mereka dapatkan dari penjualan online ini. Jadi tidak hanya melakukan penjualan secara offline, tetapi penjual juga bisa melakukan secara online, karena seperti yang dapat kita ketahui bahwasannya penjualan secara online saat ini sangat meningkat. Nah lalu selanjutnya mungkin tidak hanya aplikasi Shopee saja yang akan saya gunakan dalam melakukan penjualan online ini, tetapi seperti aplikasi lainnya seperti Lazada, lalu yang lainnya akan saya gunakan. Nah mungkin sekian video dari saya, terima kasih.